Ini adalah jalan kaki di hari yang ketiga di Garut. Jadi hampir tiap hari saya jalan kaki. Dan saya menemukan jogging track ini. Lihat ya. Halo semuanya, kita ketemu lagi di keluarga pribadi jalan-jalan. Hoi! Di video kali ini kita lanjut jalan-jalan keluarga pribadi edisi Garut part keempat. Sebelum kita pulang, keluarga pribadi mau switch vibe dulu nih. Pindah hotel sebentar supaya bisa ngerasain suasana baru di kaki Gunung Guntur yang asri banget. Bahkan masih ada dinosaurusnya guys. Hahaha. Tapi bentuk Lego. Hotel ini punya suasana yang tenang banget dengan pemandangan alami dan udara yang sejuk banget khas pegunungan Garut. Dan ademnya itu berasa ditemenin sama suara suling bambu. Ini menurut saya sih, hotel ini kamarnya nyaman, bersih, dan cocok banget buat staycation bareng keluarga. Ada fasilitas kolam renang, taman hijau yang rapi, dan pemandangan Gunung Guntur yang bikin suasana tambah rileks. Lagi makan kue tiaw guys, malam. Tuh lihat tuh, di hotel tapi restoran. Ini kue tiaw seafood. Ada udangnya tapi kecil-kecil guys. Dipotong. Kamu katanya itu ya, kangen makan salmon ya? Tapi nggak ada guys, udah habis. Kosong. Akhirnya aku makan kue tiaw aja. Besok udah pesen. Makan dengan gaya. Nggak ada om Bobby sama Om Ale ya. Ini di videoin mamaku. Perasaan Nadine gimana? Jalan-jalan beberapa hari ini. Seru. Tempat-tempatnya bagus-bagus. Makanannya juga enak. Nadine tadi habis kita video di klip ya? situ guys duduknya. Iya, maghrib jadi harus ke dalam nih. Pindah di situ, soalnya mau dekat mama. Nggak apa-apa di sini aja kan biar videoin aku. Ini juga tetap dekat aku. Waduh, batuk Bu Haji. Ini kita udah mau makan di sate marangi. Kamu nasi ya? Sate maranginya nih. Terus akhirnya kita memakan sate domba. Tapi ini kayaknya sate dombanya marangi. Jadi kita cobain langsung. Wah, nasinya kebanyakan. Bang Ale, mau nasi nggak? Bang Ale. Nggak apa-apa. Belum. Ini buat Bobby. Taruh aja. Biar nggak tahu ini. Wah, nasinya wangi nih, dibungkus daun pisang. Kamu udah cobain Nyeng? Ini oseng sapinya. Ini oseng sapinya. Oseng sapi. Oseng sapinya enak. Ini juga enak. Ini kalau di Jogja kan tapi oseng mercon pedes banget ya.
Sate Marangi. Tadinya kita tuh pengen ke apa namanya? Lomba House. Cuman pas kita mau berangkat ditawarin nama bapak satpamnya. Bapak satpamnya ke sate Pak Nur aja. Tapi dia karena dijadiin marangi kayaknya tekstur daging dombanya itu udah agak hilang. Membubuk banget. Kalau pakai daging kambingnya lebih enak. Osengnya. Oh, ini nggak pesan kambing. Nggak ada oseng kambing. Nggak mesti sate kambing. Enggak. Udah nih, domba. Tadi aku takut pedes, jadi nggak aku pesen pedes-pedes banget. Ada enak kalau pedes ya? Kita semenjak di sini pergi ke tempat makannya itu di sekitaran sini gitu ya. Iya. Maksudnya memang di sekitaran sini gitu. Iya. Nggak nyangka kalau lewat jalan tuh itu aja. Iya. Tapi kayaknya kalau daerah ini kita baru lewat ini ya, daerah sini ya. Namanya Sate Pak Nur. Dia berbagai macam daging. Ada air terjun yang bagus banget tapi 2 jam sih. Iya, pantainya juga banyak di sini, tapi emang agak jauh. Ini kita ya di Tegal ini kalau naik mobil selalu buka kaca yang Gimana di Tegal? kok Tegal ini Garut. Di Garut ini kita kayak naik mobil selalu buka kaca ya, kayak ya karena di Garut udaranya jadi lebih seger. Kelihatan itu dari langitnya itu biru. Oh itu kita apalagi siang tuh memandang kemana pun tuh kayak gunung. Dan di sini jalanannya tuh banyak persimpangan, kayak banyak simpang 5 Ya, gitu ya. tapi sabar orangnya. dan nggak ada lampu merah. Nggak ada lampu merah. Iya. Nggak ada yang gitu. Pokoknya yang tim tuh kelihatan tuh dia bukan plat Z, bukan plat D, pasti plat B. Ini kayaknya udah masakan udah agak terlalu lama jadi nggak begitu panas banget, tapi enak, masih enak. Ini kalau panas, wah enak banget. Yang kita datengin dan belum banyak direkomendasiin orang itu kemarin ya, si bakso Mitra itu ya. Apa udah bro? Oh banyak ya? Bakso Mitra tuh. Sama ini kayaknya yang belum banyak tuh kayaknya. Sate Marangi Pak Nur. Tapi ini orang yang datang sini ramai banget. Nah itu. Kopi susunya juga nggak nyangka enak. Aku yang minta ke Garut ya. Purwokerto berarti. Purwokerto. Besok Purwokerto. Bogor dulu aja, Bogor yang dulu yang. Bogor tuh mana? Bingung aku Bogor. Bogor kotanya itu yang Kebun Raya gitu. ya daerah sini udah bisa. Emang banyak ini sesuatu yang menarik. Bukannya Kebun Raya Bogor gitu. Justru kita cari. Ini kan juga belum, maksudnya dulu pas masih muda, pas masih muda tuh ya ke situ-situ aja, mesti ke satu tempat itu doang tempat nongkrongnya. Bogor mah besok juga ayo. Iya, tolong kasihanin rakyat Itu aja itu. udah. Bobby yang biasanya nyutingin udah menyerah, dia udah kelaparan. Udah kelaparan dia guys. Gampang kelaparan, gampang kekenyangan juga tuh ya. Ale tapi parah nggak ini makan. Paling nggak bisa jadi potong sampah. Ya udah, nggak tahu nih kita ini hari yang apa? Maksudnya ini besok mas kita langsung mau kemana lagi? Tapi kayaknya kita besok bisa beli oleh-oleh lagi ya. Ke Kopok Gen itu menarik sih kue-kuenya. Mau beli itu lagi sih, Apa? burayot. Oh Burayot ya, buat oleh-oleh. Kita beli oleh-oleh besok ya. Nggak nyangka enak, aku pengen lagi gitu loh. Oh iya, besok kita pulangnya naik kereta. Dadah, dadah. Halo, saya lagi ada di Kopi Jaya, Kopjai. Tadi sebenarnya udah nyobain yang kopi Aren. Salah satu yang enak lah di Garut. Habis itu jarang-jarang nih kan minum kopi, tapi makannya sate domba. Wah mantap banget. Jadi habis makan sate domba ya
camping langsung minum kopi susu. Kalau ini apa? Creamy ya? Kopi creamy. Nah, besok cobain karena kalau kita minum malam ini nggak tidur kan. Makasih ya abang ya. Ya, awas bang ada. Ini sama esnya. Iya siap. Ini buat kopi. Ya, Makasih ya. Siap. Lancar-lancar bang. Bang makasih banyak. Ya, mari Bang. Setelah check-in dan nikmatin vibes baru di hotel, tentunya kita nggak pulang ke Jakarta dengan tangan kosong, tapi dengan tangan yang overcooked. Itu mah tangan gosong kali. Kita mampir dulu buat cari oleh-oleh khas Garut. Kita sempat singgah di Khopok Goen buat bawa pulang roti kering, kopi Garut yang mantep, dan beberapa cemilan lain yang udah lama pengen dibeli pas lewat di TikTok pribadi. Selain itu juga sempat lihat berbagai pilihan oleh-oleh khas Garut. Lengkap banget pokoknya. Tapi sebelum kita benar-benar pulang, kita sempat mampir dulu di Ruang Rasa Nusantara. Tempat ini sebenarnya spot ngopi yang harusnya kita kunjungin kemarin. Tapi baru sempat sekarang. Alhamdulillah deh bisa memenuhi kebutuhan kafeinku untuk hari ini. Di sini selain ngopi, kita juga nyobain jajanan khas Indonesia yang mereka jual kayak cilok, gehu, dan banyak lagi. Halo, kita ini makan di apa namanya ya? Ruang rasa. Ruang Rasa Nusantara. Masih di Garut. Ini nggak tahu nih tempat makan terakhir atau enggak di Garut nih. Ini dari kemarin pengen kesini ya kamu ya? Ini penasaran ciloknya. Cilok apa? Cabai hijau. Ini ada cilok cabai hijau, ada cilok kuah pedas, dan cilok bumbu kacang. Kita coba deh. Tapi tekstur ciloknya enak banget. Oh ya, belum, Bu. Oh karena ininya udah asin ya, ciloknya pedas, jadi dia mungkin nggak asin-asin banget ya sambalnya ya. Di dalamnya ada Aja apa? Jando. Mau deh. pedas. Pedas udah. Bentar aja nggak ada ya? Yang bumbu kacang, pedas banget. Itu apa namanya? Ini tadi juga saya pesen nasi cikur, ikan nila, bumbu Manado, khas Garut. Nasinya sih kayaknya khas Garut nih. Nasi cikur. Nasi cikur. Kayak tutuk oncom nanti nggak? Gak tahu deh. Kalau tutuk oncom kan aku udah pernah. Terus kalau apa tuh? Tadi ada pilihannya nasi apa lagi tuh? Nasi daun jeruk kan udah pernah. Nah tapi nasi cikur nih penasaran ya aku. Cobain ya nasinya. Enak. Udah asin. Nasinya. Dan hancur banget sih. Berminyak itu. Nah ini nilainya juga kita cobain ya. Dia best banget sarapan di Hotel Santika. Santika. Kan? Kita tadi nggak sempat videoin. Kayaknya semua di sini ada kencurnya ya. Cikur. 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 Jadi khas orang Garut banget. Orang Semua Sunda sih, dicikurin. Sunda ya. Semua pakai cikur. Tapi aku nggak suka seblak deh. Kenapa nggak suka seblak? Nggak aja menurutku kayak ini udah digoreng aja itunya. Kerupuknya gitu. Bisa dikuahin. Jadi menurutmu tempat yang termantep untuk tempat makan atau tempat yang kita kunjungin apa? Dari semua yang di Garut. Pertama, Yang dari yang ada berapa emang kamu? 2 apa 3? apa ya? Itu ngomong pertama. Pertamanya terakhir.
Enggak, belum selesai. Harusnya yang pertama itu si Maiki. Tapi setelah nyobain jambal tumisnya si Chico, itu yang jadi utama buat aku. Oh, jambal tumisnya ya. Kan soalnya si ayam itu kan manis kan. Si sambalnya juga manis. Nah si jambalnya ini kayak merangkul semuanya gitu, Iya, jadi kayak betul. mantap banget. Kalau aku Maiki Nah, pertama pertama. termantap. Chico juga enak. Jambalnya Terus tuh, juara banget. tempat yang ter-the best itu, yang termantap, teryoi itu, yang tempat aku jalan. Wah itu penemuan terbaik selama di Garut. Kayaknya orang sini sudah pada tahu ya dan biasa aja. Tapi itu nggak ada di TikTok kayaknya, maksudnya ada tapi kayaknya bukan yang hal. Soalnya sepi banget. Nah itu kayaknya kalau orang yang buat jalan kaki, buat lari itu treknya bagus banget. Itu pemandangannya tuh langsung gunung, habis itu kayak ada bunga-bunga. Tuh kayak aku kayak kan di Garut kan kita happy kan, udaranya bagus apa gitu. Habis itu pas diketemukan gak sengaja ke tempat itu tuh kayak bersyukur sekali aku. Karena kan hampir 3 hari ini aku jalan kaki kan. Jalan kaki itu ya di jalan-jalan biasa aja gitu ya, walaupun bagus sih udah ada ngeliat gunungnya, tapi yang itu seru banget. Jadi kamu kalau ke Garut lagi mau yang? Mau? Masih bisa dieksplor, soalnya masih banyak yang bisa dieksplor kayak air terjun, tapi memang agak jauh sih. Jadi kayaknya butuh waktu. Aku dulu kan emang pernah beberapa kali, baru 2 kali sih naik gunung. Terus selama jadi ibu tuh pengen pergi ke tempat wisata tapi yang nggak butuh tenaga gitu loh, nggak butuh effort lebih gitu. Ya. Di Garut tuh ya? effortnya tuh palingnya cuma perjalanan dari rumah ke Garutnya Garutnya aja. ya. Di sini itu semua serba deket ya? Iya, makan deket, tempat wisata juga deket. Paling jauh aja tuh kayak cuma 15-an menit nggak sih? Ya walaupun ada yang jauh-jauh juga gitu, cuman maksudnya kalau kita pengen yang di sini-sini aja tuh sudah terakomodir ya kan. Di Tarogong Kaler. On nomor rekening Bang Hipa diantar dulu. Yo, bentar ya. Bisa tuh nomor rekening kamu kirimin. Cuman ya kalau misalnya memang boleh usul gitu ya sama ya mungkin ya pengunjung nanti misalnya wisatawan ke Garut atau memang kayak orang-orang yang di Garutnya yang di lingkungan wisatanya. Karena itu udah bagus banget. Aku tuh beberapa kali jalan kaki tuh masih ketemu kayak ini loh yang sampah-sampah dikit gitu. Nah itu kayaknya bisa lebih diperhatiin tuh kebersihannya karena landscape-nya itu udah indah sekali, udaranya sejuk ya. Kalau memang kayak misalnya bisa lebih bersih itu wah akan jadi lebih indah banget sih kota Garut. Ya udah paling itu aja nih jalan-jalan. Kayak di Sabda Alam kita buka pintu itu udah kelihatan gunung, Iya. kayak kanan kiri depan belakang tuh gunung gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak keluar dari lingkungan hotelnya gitu, pas abis itu kayak belok kiri, belok kanan gitu masih ada tuh beberapa kayak ada yang sampah-sampah dikit gitu ya. Mungkin ya pengunjungnya juga atau ya misalnya si pengelola-pengelola dari daerah yang situnya lah gitu bisa lebih dibenerin itu pasti akan lebih indah dan cantik lagi. Ya udah kalau gitu terima kasih sudah menonton Keluarga Pribadi Jalan-Jalan edisi Garut. Kalian boleh komen kita mau kemana lagi ya. Bogor. Terlalu dekat ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak, ada yang jauh. Banyak yang menarik. Aku dulu kan anak Bogor banget. Aku nggak tahu nih perbedaan zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke. Bogor tuh kayak mana. Oh, berarti nanti kita bandingin Bogor zaman dulu versi kamu sama Bogor zaman sekarang versi Nadine. Bandingin. Terima kasih, kita ketemu lagi di Keluarga Pribadi Jalan-Jalan. Keluarga Pribadi Jalan-Jalan. Dadah. Dan terakhir sebelum kita tutup trip kali ini, saya pengen bilang, Garut itu emang kota yang unik dan penuh kejutan.
juga terkenal sebagai Zwitsers van Java alias Switzerlandnya Jawa. Karena panorama alamnya yang mirip pegunungan luas, sawah yang hijau, dan vibe sejuknya yang bikin betah banget. Selama di Garut, saya juga sempat nemuin satu hidden gem tempat jalan kaki yang suasananya super tenang dan instagramable banget. Jalan kaki di hari yang ketiga di Garut, jadi hampir tiap hari saya jalan kaki. Dan saya menemukan jogging track ini. Lihat ya. Ini emang jogging track tempat desa wisata gitu. Tuh situ gunung-gunungnya. Wah gila sih. Terus itu Gunung Guntur tuh. Coba kita lihat jogging tracknya kayak apa ya. Selamat datang di Edu Wisata Gunung Guntur. Lihat tuh pemandangannya. Ini masih pagi sekali teman-teman, masih jam 6. Pecah sini. Membakar semua lemak-lemak. Latihan buat naik gunung. Nah, desa pesawahan, Kecamatan Tarogong Kaler. Ini buat kalian para pelari culture. Kayaknya harus lari di sini nih. Cuman incline-nya agak ada incline ini. Di sininya bunga-bunga, situnya gunung. So beautiful. Bunyi-bunyi serangga. Ini kayaknya harusnya bayar deh. Cuma nih karena masih pagi. Ada penginapan. Wah, ada air terjun guys. Tempat camping. Kayaknya ini belum banyak rame di TikTok nih. Soalnya nggak ada lewat-lewat di TikTok. Nih. Semi latihan naik gunung. Oh itu ada penginapannya situ. Oh ini kalau mau pendakian lewat sini guys. Oh itu ada glampingnya. Kita mah sini aja lah. Ada penginapannya gitu, kecil-kecil. Oh, gila, enak banget jalan kaki di sini. Gunung. Alhamdulillah ya Allah menemukan tempat ini. Karena kadang kita ke tempat liburan kan ngelihat TikTok doang. Oh ini udah paling atasnya nih kayaknya. Kalau sana ada jalur pendakian. Nah itu ada kafe juga tuh. Ada orang tuh kayaknya. Oh rame. Oh ada coffee shop. Ini kata bapak ada air terjun nih. Sini ya pak. Oke. Jalannya cukup terjal tapi ntar ada air terjun.
Jadi ada di Garut ini air terjun Sahyang apa gitu, TJ Sahyang. Itu di TikTok ada, cuman kalau dari sini Tarogong Kaler tuh hampir 2 jam. Ini kita beruntung banget bisa coba ngeliat. Wah, ini untuk pakai sepatunya yang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bapak tadi kayak pakai yang tongkat gitu, yang buat pendakian. Wah, ini mah kayak pendakian nih. Wah, udah ada air-airnya. Lanjut. Saya tuh seneng banget ngeliat YouTube-nya Leonardo yang dia naik gunung. Terus ini kesampean nih, walaupun cuma gini doang dikit, tapi lumayan. Lewat sini. Box. Wah, ngeliat kota Garut dari sini. Tuh, Tarogong Kaler. Tapi di mana air terjunnya? Wah, naik sini serem nggak ya? Nggak usah dah. Takut rapuh. Mana air terjunnya? Masih depan kayak. Mana nih? Gokil. Kita tidak bisa menemukan air terjunnya. Tadi kali ya. Ya udah, kita turun lagi aja. Kalau sini turunnya lihat mana nih? Sana bisa tembus kayak guys. Atau kita lewat tadi aja. Lagi. Berarti lagi aja deh. Harusnya ajak Bobby nih.